Selamat pagi, anak-anak. Suara Bapak terdengar dengan jelas? Pagi, Pak. Ya, silahkan dibuka untuk kameranya semua. Bisa dibuka. Arya bisa dengar suara Bapak? Bisa. Suara Bapak terdengar dengan jelas semuanya? Iya, Pak. Oke, ya. Baik. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak persilahkan untuk Jumaidi untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Jumaidi. Sebelum mulai Galmat, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik. Bapak akan share screen. Nah, ya. Bapak akan share screen kan sebentar. Baik. Apakah tampilannya terlihat dengan jelas? Jelas? Iya, Pak. Baik. Kita hari ini akan belajar tentang transformasi, yaitu tentang dilatasi. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar ya transformasi seperti refleksi, translasi, dan rotasi. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ya untuk ketiga transformasi ini. Refleksi itu transformasi tentang pencerminan ya kemarin. Nah, dia memindahkan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat cermin datar dan bayangannya. Nah, kemudian kita sudah belajar juga tentang translasi. Untuk translasi ini adalah transformasi yang memindahkan semua titik ya pada bangun dengan jarak dan arah yang sama. Nah, kemudian untuk rotasi ini kemarin kita juga sudah pelajari ya, untuk rotasi itu adalah dia transformasi yang memutar setiap titik pada suatu bangun dengan sudut dan arah tertentu. Kira-kira apa dari kesamaan ketiga transformasi ini kemarin kalau kita melihat dari bentuk bayangannya? Kalau bentuknya berubah atau tidak? Tidak. Oke. Nah, jadi kesamaannya untuk ketiga transformasi ini adalah dia transformasinya tanpa merubah ukuran. Pada hari ini kita akan belajar suatu transformasi yang dinamakan dilatasi. Pada dilatasi ini nanti bisa saja bayangan yang dibentuk dari dilatasi itu berubah ya. Baik itu diperbesar, baik itu diperkecil maupun tetap. Nah, coba kalian perhatikan ya. Anto mendapat tugas dari gurunya untuk membuat rambu-rambu berbentuk persegi. Panjang sisi rambu-rambu yang dibuat Anto adalah 20 cm. Nah, artinya ini 20 cm nih. Masing-masing sisinya. Menurut guru, ukuran tersebut terlalu kecil. Nah, guru tersebut menyarankan agar luasnya diperbesar menjadi 4 kalinya. Anto menyetujuinya dan menyelesaikannya dengan mengali empatkan panjangnya menjadi 80 cm. Kira-kira menurut kalian langkah yang dibuat oleh Anto ini sudah benar atau tidak? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah agar kita bisa menentukan apakah langkah yang dibuat Anto ini benar atau tidak. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar ya. Harapannya kalian nanti dapat menjelaskan dilatasi pada suatu bangun datar. Kemudian kalian mendapat menentukan bayangan dilatasi dengan pusat dan faktor skala tertentu. Selanjutnya nanti kalian dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dilatasi. Baik. Kemarin Bapak sudah bagi dalam kelompok ya. Di dalam WhatsApp group. Sudah ya, sudah terbagi dalam kelompok ya. Apa itu GeoGebra? Ya, nih Bapak akan tampilkan. Mungkin bagi kalian ini adalah hal yang baru ya. Oke. Apakah terlihat dengan jelas?
Bisa direspon suara Bapak? Pertanyaan Bapak? Bisa ya. Nah, kita akan mulai. Nah, ini linknya kan sudah Bapak berikan ya untuk kalian ya. Tadi ya. Kalian perhatikan. Pada saat Bapak menggerakkan slider ini. Nah, ini adalah A, B, dan C. Ini adalah segitiga aslinya. Pada saat Bapak menggeser slider ini, apa yang kalian lihat? Gambar. Ini bayangannya. Nah, untuk segitiga yang satu ini adalah bayangan dari segitiga ABC ini tadi. Pada saat nilai K-nya seperti ini, dia semakin apa tuh bayangannya? Makin besar. Semakin besar. Kalau Bapak buat seperti ini, Tidak ada bayangan. Makin kecil. nah, nah, sebentar. Semakin kecil ya. Nah, kalau dia negatif, Kecil, Pak. apa yang kalian lihat di sini? Terbalik. Nah, kalau negatif terbalik ya. Nah, jadi seperti itu. Pertanyaan Bapak, apakah nilai K ini mempengaruhi atau tidak terhadap bayangan dilatasi yang terbentuk? Mempengaruhi atau tidak? Nilai K ini. Berpengaruh atau tidak? Berpengaruh. Oke, silakan kalian ke grupnya masing-masing. Silahkan kalian diskusikan tentang LKPD-nya. Ini sudah bisa membuka link GeoGebra yang Bapak buat ini? Sudah bisa di handphonenya? Oke, baik. Silahkan kalian mulai berdiskusi ya. Untuk LKPD-nya juga sudah Bapak berikan ya di WhatsApp group. Nah, silahkan kalian bisa menggunakan bantuan dari GeoGebra ya untuk kalian bisa menjawab untuk LKPD. Nah, silahkan gunakan aplikasi GeoGebra-nya untuk bisa menjawab. Kalian explore ya menggunakan GeoGebra. Silahkan dilengkapi ya isinya. Nah, di sini sudah Bapak berikan arahan-arahan. Di sini 2 ini disebut apa? Nah, 2 ini adalah dengan faktor skala 2. Soal nomor 1 itu kan sama dengan link untuk GeoGebra yang pertama. Nah, itu kan sama persis. Coba kalian arahkan untuk nilai K-nya. Nilai K-nya itu di faktor skala 2. Kalau sudah bisa, silahkan di screenshot, kirimkan ke WA-nya di kelompoknya. Hikmah, bagaimana Hikmah? Sudah ada kesulitan? Hikmah? Ada kesulitan Hikmah? Bentar, Kesia ya. Oke, kita lihat ini dari kelompoknya, kelompok 1. Ya, oke. Ini Kesia menggunakan GeoGebra ya? Oke. Iya, Pak. Nah, sekarang kalian bisa mengisikan untuk koordinatnya. Sama nggak? Untuk koordinatnya dengan cara kalian mengalihkan 2 dari koordinat titik asal dengan koordinat bayangan yang ada di GeoGebra ini. Misalkan kita ambil saja untuk yang titik A-nya.
Nah, sekarang silahkan kalian buka ya. Nah, ini untuk yang LKPD yang di nomor 3, yaitu suatu dilatasi dengan titik tertentu. Nah, misalkan titik tertentu itu adalah titik bukan di titik origin ya atau titik asal di sini. Nah, dia menggunakan titik sembarang titik pada diagram Cartesius. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini juga untuk apakah tampilannya terlihat dengan jelas? Terlihat? Terlihat dengan jelas anak-anak? Halo? Apakah terlihat dengan jelas? Bisa mendengar suara Bapak? Iya, Pak. Terlihat ya? Nah, Ya Pak. ini juga sama ya, seperti yang menggunakan titik asal tadi. Nah, itu juga untuk link GeoGebra-nya juga sudah Bapak kirim ya. Kalian bisa melihat di situ. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ya untuk ini. Kalian lihat, kalian coba untuk perhatikan. Prinsipnya sama dengan titik asal tadi. Ya, ini adalah titik tertentu. Untuk koordinatnya bisa kalian lihat. Nah, apa yang bisa kalian amati dari gambar ini? Nah, di sini Bapak tunjukkan. Ini misalkan bentuk asalnya, ini panjang sisinya adalah berapa nih? 3 ya. 3 satuan. Kemudian setelah Bapak perbesar menjadi faktor skalanya Bapak naikkan di sini. Ketika faktor skala tersebut saya rubah menjadi 3 panjang sisi, maka sisi lainnya menjadi 3 kali lipat dari asalnya. Namun jika dilihat, luas bangunan menjadi 9 kali lipat ketika bangunannya menjadi 2 kali luas dari bangunan sebelumnya. Jadi berdasarkan pembuktian tadi, ya kalian sudah membuktikan menggunakan GeoGebra, ya. Nanti kalian akan melihat ya. Prinsip yang sama pada GeoGebra itu ya, ini bisa kita terapkan untuk masalah kontekstual ini, untuk menyelesaikan permasalahan ini ya. Oke, kira-kira menurut Hayati yang dilakukan Anto ini sudah benar atau tidak? Salah, Pak. Salah. Seharusnya supaya dia dapat membuat rambu-rambu sesuai dengan saran dari gurunya, yaitu diperbesar menjadi 4 kalinya, seharusnya si Anto ini harus berapa kali untuk panjang sisinya diperpanjang? Berapa kali? 2, Pak. 2 kalinya. Berarti seharusnya berapa dia di sini? Bukan 80 ya, berarti harusnya berapa? 40. Nah, 40. Ya, hari ini kalian mendapatkan hal yang baru ya, hal yang baru. Kalian belajar tentang Bapak perkenalkan kepada kalian. Ini pertama kali ya, kalian belajar menggunakan GeoGebra. Ya, walaupun dengan penuh keterbatasan, ya. Inilah model pembelajaran ya dengan memanfaatkan sebuah aplikasi. Baik ya. Untuk tugas, nanti Bapak akan kirimkan melalui WhatsApp grupnya. Kemudian, untuk pembelajaran yang berikutnya, kita akan belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan. Ya, mungkin seperti itu saja untuk pertemuan hari ini. Ya, Bapak ucapkan terima kasih ya atas waktunya. Karena tadi kita awali dengan doa, ya kita akhiri dengan doa. Ya, Bapak minta hikmah ya untuk membawa kita di dalam doa. Silakan hikmah. Baik, Bapak ucapkan terima kasih ya. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Ya, Bapak silakan, Bapak izinkan untuk klik. Ya, silakan. Ya Pak.